Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran hari ini pada pembelajaran yang ke-6, pembelajaran terakhir dari subtema 3 untuk tema yang ketiga. Sebelumnya, Bu Guru ucapkan selamat pagi untuk kelas 4. Semoga kalian sekarang dalam keadaan sehat walafiat dan bisa mengikuti pelajaran secara online atau daring. Materi kita kali ini adalah mengulas kembali tentang wawancara dan laporan wawancara serta peduli tentang lingkungan. Kemarin kita sudah melakukan wawancara, sudah praktek wawancara dan ada draft atau bentuk laporan wawancara. Sekarang akan Bu Guru ulangi kembali. Wawancara dan membuat laporan wawancara. Wawancara itu adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber. Narasumber itu adalah orang yang memberikan informasi dalam wawancara. Orang yang kamu tanya itu disebut dengan narasumber. Jadi narasumber ini memberikan informasi, kemudian memberikan petunjuk sesuai apa yang kita inginkan atau sesuai apa yang kita tanyakan. Sedangkan kamu sendiri itu disebut dengan pewawancara atau interviewer. Jadi narasumber ini berfungsi sebagai informan, yaitu orang yang memberikan informasi, dan narasumber merupakan orang yang berkompeten dalam suatu bidang. Kemarin kalian wawancara tentang pertanian. Berarti orang yang kamu wawancarai atau narasumbermu itu adalah orang yang mengerti atau ahli dalam bidang pertanian. Bukan sembarang orang. Misalnya kamu mau mencari tahu tentang langkah-langkah bertani, tapi kamu tanyanya kepada orang yang bisa melakukan kerajinan. Misalnya pembuatan ukiran atau anyaman. Kira-kira nyambung apa tidak? Itu adalah bedanya. Jadi kita harus memilih dan memilah narasumber yang tepat sesuai dengan pertanyaan yang kita ajukan. Sesuai dengan topik yang kita butuhkan, info yang kita butuhkan. Wawancara yang baik dapat terwujud dengan mempersiapkan pertanyaan wawancara sebaik mungkin. Pertanyaannya ada 5W dan 1H kemarin ya. Kemudian setelah itu baru dilakukan proses wawancara. Setelah ada proses wawancara, kemudian akan ada hasil. Jadi hasil wawancara tersebut ditulis secara lengkap agar menjadi informasi yang bermanfaat. Selain ditulis, bisa juga direkam. Hasil tadi ditulis dalam bentuk draft yang sudah Bu Guru sampaikan pada pertemuan yang lalu, yaitu disusun dalam bentuk laporan. Kemudian wawancara sendiri, laporan hasil wawancara itu bisa dilaporkan di depan orang banyak. Jadi kamu berdiri di depan, misalnya dilaporkan di depan kelas, saya melakukan wawancara tentang pertanian. Kamu berdiri di depan kelas, di depan teman-temanmu. Nama pelaporan itu disebut dengan presentasi. Jadi mempresentasikan apa yang kamu dapat. Itu adalah melaporkan hasil wawancara secara lisan dan langsung. Itu namanya presentasi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mempresentasikan hasil wawancara antara lain ekspresi fisik, meliputi sikap dan mimik atau gerak-gerik wajah. Jadi misalnya kalau kamu melaporkan hasil wawancara kan bentuknya serius. Jadi jangan sekali-kali mimik wajahmu atau gerak-gerik wajahmu itu senyum-senyum tanpa jelas arahnya. Jadi harus serius juga. Kemudian ekspresi ucapan berupa pelafalan kata yang tepat. Harus mengucapkan dengan lafal yang tepat, tidak boleh dibuat-buat. Misalnya seperti Syahrini, ya. Ditarik-tarik pelafalannya, itu tidak boleh, harus sesuai dengan lafal kata dan jedanya. Kemudian ekspresi
Ekspresi lagu mencakup tinggi rendahnya kalimat yang disampaikan serta cepat lambat suara. Kalau ada tanda koma itu berarti jeda. Berarti kamu harus berhenti sejenak. Kemudian gunakan bahasa yang baik dan benar, bukan bahasa percakapan. Kalau tidak, ya ucapkan tidak, jangan enggak. Jadi bahasanya harus sesuai dengan ejaan yang disempurnakan, sesuai dengan KBBI. Kemudian ada lagi, memakai bahasa gaul, itu juga dilarang dalam presentasi wawancara. Misalnya, slow, yes. Slow itu bahasa Inggris tapi cenderung ke bahasa gaul. Kemudian mager. Waktu wawancara saya mager. Apa itu mager? Kan sudah tidak jelas sama sekali kan ya. Jadi gunakan bahasa yang tepat, baik dan benar. Kemudian untuk refleksi atau pemahaman materi, kita lakukan aktivitas ini. Tulis kembali di bukumu, kemudian jawab sesuai dengan yang Bu Guru sampaikan pada materi tadi, yang Bu Guru presentasikan. Ini Bu Guru juga mempresentasikan sama, tapi mempresentasikan secara online, tapi bukan laporan hasil wawancara, tapi mempresentasikan pelajaran tentang tema 3, subtema 3, pembelajaran yang ke-6. Ini yang pertama, kemudian kita lanjut ke peduli lingkungan untuk PPKN KD 3.2. Kita baca bersama-sama. Peduli lingkungan. Pada hari Sabtu saat pulang dari kegiatan ekstrakurikuler, aku melihat banyak sampah di jalan sebuah perumahan. Aku bertanya-tanya dalam hati, apa di sana tidak ada acara kerja bakti? Apa orang-orang di sana tidak merasa terganggu akan sampah-sampah yang menumpuk? Melihat keadaan yang demikian membuatku ingin segera meninggalkan kompleks perumahan tersebut. Aku merasa sangat sedih dengan keadaan itu. Lingkungan hendaknya kita jaga kebersihannya. Sesampainya di rumah, aku segera tiduran untuk mengurangi rasa capek sambil memikirkan keadaan lingkungan tadi. Akhirnya aku mendapatkan ide untuk mengatasi keadaan lingkungan yang tidak terurus tersebut dengan membuat kelompok penghijauan. Aku mengajak orang-orang di sekolahku, termasuk guru, untuk melaksanakan ideku. Aku sangat bersyukur mereka mau ikut dalam kelompok penghijauanku. Aku dan anggota kelompok penghijauan segera berkumpul untuk membahas program yang akan dilakukan. Program kami adalah membersihkan sampah di komplek-komplek perumahan. Sampah-sampah itu kami pilah, sampah plastik dijual dan uangnya dibelikan bibit pohon. Kemudian akan ditanam di lahan kosong perumahan tersebut. Hari Minggu pun tiba, saatnya melaksanakan program untuk membersihkan sampah. Tujuan pertama adalah sampah di kompleks perumahan yang mendatangkan ide membuat kelompok. Awalnya, orang-orang di kompleks itu merasa aneh, tetapi kemudian mereka memahami. Mereka pun mengikuti membersihkan sampah. Lingkungan perumahan tersebut kini tampak bersih dan asri. Kegiatan membersihkan lingkungan ini terus dilakukan setiap minggu. Kelompok penghijauan mulai berkeliling ke komplek-komplek perumahan yang lain. Saat pihak sekolah mengetahui kegiatan yang dilakukan kelompok, mereka memberi penghargaan. Akhirnya lingkungan sekitar kami tampak bersih dan nyaman. Itu adalah contoh bacaan peduli lingkungan. Sekarang kalau bacaan ini dipresentasikan atau dibaca, bacaan ini merupakan kalimat tidak efektif. Dalam arti masih menggunakan kalimat sehari-hari, bukan kalimat baku, bukan kata yang baku. Misalnya, aku. Dalam presentasi tidak boleh menggunakan aku, tapi saya atau kami. Aku ini kalimat tidak baku. Mana lagi yang kalimat yang tidak cocok menurut bahasa yang telah disempurnakan? Sampah di jalan teman. Silakan dicek kembali. Ini juga aku. Nah, ini tiduran.
Seharusnya sesampai di rumah, saya segera tidur untuk mengurangi rasa capek sambil memikirkan keadaan lingkungan tadi. Akhirnya saya mendapatkan ide untuk mengatasi lingkungan yang tidak terurus. Ini merupakan kata yang tidak baku. Ini seharusnya jadi satu. Aku dan anggota kelompok penghijauan seharusnya diganti dengan kata kami segera berkumpul untuk membahas program yang akan dilakukan. Itu adalah contoh bahasa yang tidak baku yang ada pada kalimat. Jadi harus disempurnakan lagi. Kemudian pada bacaan ini ada tokoh utama yang bernama aku. Tidak jelas siapa namanya, tapi identitasnya adalah aku. Yang menulis berarti ya. Di sini ada masalah tentang sampah. Di sebuah kompleks perumahan ada sampah yang berjejer. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bisa memilah sampah. Sampah itu ada dua jenis, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup, jadi sisa-sisa makanan, daun kering, dan kotoran hewan. Kemudian sampah anorganik adalah bukan dari makhluk hidup. Nah, di sini ada pemilahan sampah ya. Ini sampah-sampah itu kami pilah. Sampah plastik ini merupakan sampah anorganik, dijual dan uangnya dibelikan bibit pohon. Kemudian sampah yang organiknya itu dibuat untuk pupuk kompos. Jadi setelah bibitnya ditanam, sampah organiknya bisa digunakan untuk pemupukan. Itu adalah pemilahan. Kemudian kenapa sampah harus dibersihkan? Supaya lingkungan sekitar tampak bersih dan nyaman. Itulah gunanya penghijauan. Penghijauan itu adalah penanaman pohon. Itu adalah program yang sangat bagus sekali. Nah, sekarang kita sampai di akhir materi. Kita akan melaksanakan aktivitas refleksi. Mari berlatih. Sesuai dengan bacaan, silakan dijawab untuk pertanyaan yang ditampilkan di layar. Apa yang tokoh lihat saat pulang dari kegiatan ekstrakurikuler? Tokohnya tadi adalah aku tadi ya. Apa yang dilihat? Kamu tulis jawabannya, kemudian dan seterusnya. Silakan dikerjakan 2 tugas hari ini. Tulis kembali di buku tulis, lihat materi untuk bisa menjawab pertanyaan yang ada. Karena pertanyaan ini merupakan refleksi dari materi yang sudah Bu Guru jelaskan. Selamat mengerjakan anak-anak. Selamat berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.